Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Di kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Apa saja prinsip-prinsip pembelajaran itu? Nah, prinsip pembelajaran, penggunaan strategi belajar mengajar. Prinsip-prinsip dalam bahasa ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan strategi pembelajaran. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Setiap strategi memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Gillen, bahwa guru harus mampu memiliki strategi yang dianggap cocok untuk suatu keadaan itu. Oleh sebab itu, guru perlu memahami prinsip-prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan siswa mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat penting sebab mengajar adalah proses yang bertujuan. Oleh karenanya, keberhasilan suatu organisasi atau strategi pembelajaran dapat ditentukan dari keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip yang kedua adalah belajar bukanlah menghafal sejumlah kata, fakta, dan informasi. Belajar adalah berbuat memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik, tetapi juga meliputi psikis dan aktivitas mental. Guru sering lupa dengan hal ini. Banyak guru yang terkecoh oleh sikap siswa yang pura-pura aktif, padahal sebenarnya tidak. Individualistis. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu ataupun siswa. Walaupun kita mengajar pada kelompok siswa, namun pada hakikatnya yang kita capai adalah perubahan perilaku setiap siswa. Dikatakan guru yang profesional, maka ia menangani 50 siswa, seluruh berhasil mencapai tujuan, dan sebaliknya. Dikatakan guru tidak dapat berhasil, manakala ia menangani 50 siswa dan 49 siswa tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dilihat dari segi jumlah belajar, siswa sebaiknya standar keberhasilan guru ditentukan setinggi-tingginya. Semakin tinggi standar keberhasilan ditentukan, maka semakin berkualitas suatu pembelajaran. Kemudian integritas. Apa itu integritas? Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan aspek psikomotorik. Oleh sebab itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara terintegrasi. Penggunaan metode diskusi, contohnya, guru harus dapat merancang strategi pelaksanaan diskusi tak hanya terbatas pada pengembangan aspek intelektual saja, tetapi mendorong siswa agar mereka bisa berkembang secara keseluruhan. Misalnya, mendorong agar siswa dapat menghargai pendapat orang lain, mengeluarkan gagasan dan ide orisinil, mendorong siswa untuk bersikap jujur, tanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi terhadap sistem pembelajaran. Faktor internal dan eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Berasal dari dalam diri siswa. Yang pertama adalah fisiologis, kondisi fisik dan panca indera. Jika kondisi fisik yang mana umumnya kondisi fisik mempengaruhi kehidupan seseorang. Faktor psikologis. Keadaan psikologis yang terganggu akan sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Adapun yang mempengaruhinya adalah intelijensi atau kecerdasan seorang siswa. Ini mencakup pada kecerdasan berpikir dan tujuan, diterangkan secara rinci setelah topik ini. Kemudian minat merupakan kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Oleh karena itu, minat dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Bakat. Nah, menurut Zakiah Derajat, bakat adalah semacam perasaan dan keduniayaan dilengkapi dengan adanya bakat, salah satu metode berpikir. Kemudian motivasi. Menurut M. Donald, motivasi sebagai suatu perubahan tenaga dalam diri ataupun pribadi seseorang yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi dalam usaha mencapai tujuan. Yang terakhir adalah sikap. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi dalam proses dengan cara yang relatif tetapi terhadap objek, orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Kemudian faktor eksternal. Faktor ini yang berasal dari luar diri manusia atau siswa. Faktor lingkungan sosial.
Faktor sosial menyangkut hubungan antara manusia yang terjadi dalam berbagai situasi sosial. Lingkungan sosial sekolah sebagai para guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Kemudian faktor non-sosial. Apa itu? Faktor lingkungan yang berkesan sosial seperti lingkungan non-sosial, seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal lingkungan sekolah dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor pendekatan belajar. Pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi yang digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi pembelajaran materi tertentu. Strategi dalam hal ini berarti seperangkat operasional direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu. Nah, upayanya dalam pertimbangan dan pengembangan strategi akan dibahas pada video selanjutnya.